ya dari teman-teman ketika teman-teman melakukan subscribe pada YouTube channel Sobat Ngoding Pemula. Nah, teman-teman, review kita di minggu yang lalu kita sudah sampai sini ya, dimana kita punya form berlangganan berita. Kemudian di sini ada 3 input, yaitu name, kemudian email, kemudian nomor HP. Dan di sini ada tombol berlangganan sekarang ya. Dan di sini ada data pelanggan berita yang mana datanya sudah kita masukkan ke dalam table. Nah, ini namanya table ya teman-teman. Nanti malam ini seharusnya kita bekerja dengan apa namanya, kita melakukan editing dan deleting data ya. Tapi karena kita belum apa namanya, belum belajar tentang JavaScript event, maka saya postpone dulu. Artinya saya tahan dulu, nanti kita belajar JavaScript event dulu, baru kita nyampe ke sini, nyambung ke edit sama delete menggunakan event dari JavaScript. Baik, untuk malam ini yang kita bahas adalah PHP function yang nanti akan erat banget kaitannya dengan project yang sedang kita garap ini. Nah, di sini ada form berlangganan berita ya. Kemudian di sini juga ada form inputnya dan tombolnya dan juga datanya. Nah, ini kita gunakan metode konvensional ya atau prosedural lah ya, katakan seperti itu. Nah, kemudian nanti ke depan kita akan menggunakan function untuk yang namanya pelatihan kita ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau kan metode yang seperti ini nih kita panggilnya ini pemrograman prosedural. Artinya pemrograman seperti ini ketika kita punya file baru, maka kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat koneksi lagi, kemudian menyiapkan lagi apa namanya algoritma atau kode-kode yang akan kita gunakan ya, dan terus seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita bekerja dengan banyak halaman atau banyak file? Maka ini akan sangat merepotkan ya, meskipun cuma copy paste, tapi kita codingan kita seperti apa nanti namanya ya, kurang begitu efisien lah ya. Nah, makanya kita perlu belajar yang namanya itu function, supaya nanti kode-kode ini bisa kita bungkus dalam sebuah function seperti itu. Nah, untuk malam ini alhamdulillah sekali ya, ada satu orang yang memang sangat saya hormati dan saya banggakan kehadirannya di sini, yakni Pak Asrul Harahap. Dan juga ada juga satu orang malam ini alhamdulillah berkesempatan hadir, yakni Pak Astomo Pancoro. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Dan malam ini materi tidak dibawakan oleh saya, tapi dibawakan oleh Pak Asrul Harahap, di mana beliau ini adalah salah satu alumni daripada sekolah coding ternama ya, yaitu Hektik 8. Wow, luar biasa ya. Buat Pak Asrul, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun. Amin. Amin. Baik teman-teman, seperti biasa. Oh ya, belum saya kenalkan ya Pak Asrul yang mana itu, yang oksigen ICU ya. Itu dia ya, yang ada gambar komodonya. Bukan ya. Dan alhamdulillah juga malam ini kita kedatangan tamu spesial kita malam ini, Pak Asrul dan Pak Astomo ya. Selain beliau berdua, juga kita kedatangan salah satu apa namanya, tim hore ya. Ya, tim hore kita malam ini adalah Pak Martinus ya, di mana Pak Martinus ini selalu membawa keceriaan dalam setiap kelas kita. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Dan teman-teman, setelah review seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang sedang kita jalani ini memberikan manfaat yang lebih, dan selamat datang pada Septia Ningsi. Ya, dan tuh kan lupa gara-gara cewek noh. Mari kita teman-teman berdoa, berdoa. Makasih. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Dan setelah ini mungkin nanti saya bacakan quote dulu Pak Asrul ya. Ya, silakan di share screen dulu Pak Asrul, screennya, biar nanti saya off dulu screennya. Ya, quote of the day-nya apa?
Ya, wait a minute ya. Nanti di share sama Pak Asrul. Oke. Katanya ke skip. Oke. Luar biasa ya. Baik teman-teman, seperti biasa ya, kita masih di pembelajaran PHP setiap malam Sabtu. Bagi teman-teman yang belum sempat ikut belajar dengan kami sebelumnya, sudah kami siapkan di YouTube channelnya Sobat Ngoding ya. Mana Sobat Ngoding tuh? Nah ini dia Sobat Ngoding ya. Nanti teman-teman bisa cross check langsung videonya. Ada di yang namanya playlist project diskusi programming pemula. Buat teman-teman yang mau nonton silahkan ya, diambil apa di playlistnya itu ada project diskusi programmer pemula. Sudah ada 12 video, sebetulnya sudah 13 tapi karena lupa di record yang malam ke-11 itu jadi hilang ya. Oke, dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe juga dan dukung kami dalam menyelesaikan program ini. Baik teman-teman, malam ini kita akan berbicara tentang PHP function ya. Masih bersama kami yakni Sobat Ngoding Pemula, di mana program ini dispesialkan untuk teman-teman yang benar-benar awam tentang pemrograman. Baik, lanjut. Oke, teman-teman, untuk quote malam ini ya, itu ada yang namanya bahagia, usaha, dan sukses. Oke, kenapa saya pilih bahagia terlebih dahulu, kemudian usaha nomor 2, dan yang nomor 3 itu adalah sukses. Karena teman-teman, kalau teman-teman berotasi dan menggunakan mindset bahwa usaha itu nomor 1, kemudian sukses nomor 2 dan bahagia itu nomor selanjutnya, itu kalau menurut saya totally wrong ya. Artinya pathway-nya kurang pas gitu. Berarti teman-teman kalau nggak sukses berarti nggak bahagia-bahagia gitu ya. Nah, kalau boleh saya sarankan teman-teman, sekarang path-nya diganti. Jadi bahagia itu jangan taruh di belakang tapi taruh di depan. Karena kenapa? Karena ketika kita dengan perasaan yang bahagia itu melakukan sesuatu apapun itu pasti kita mau, ya. Dengan harapan usaha-usaha yang akan kita jalankan nanti setelah kita berbahagia itu lebih mudah dan memiliki sense yang luar biasa seperti itu. Ya, bahagia nggak harus nunggu sukses, betul sekali ya. Karena kalau kita nunggu sukses itu gimana kalau nggak sukses-sukses, gitu ya. Oke, selamat datang buat Mas Admog ya. Oh, quite. Oke, thank you. Oke, dan kenapa saya sampaikan seperti ini, teman-teman? Karena sejatinya banyak teman-teman yang di luar sana, termasuk saya di pertama kali berpikir, saya selalu mengandalkan usaha saya, kemudian saya membelakangkan itu rasa bahagia. Karena yang saya pikir yang saya tunggu itu adalah kebahagiaan. Mas Martinus bisa di-off dulu ya camnya. Oke, thank you. Ya, makan pisangnya biasa aja Mas Martinus. sorry. Oke, welcome back buat Nova Kartika ya. Baik teman-teman yang belum ikutin video yang sebelumnya silahkan di subscribe atau dilihat di YouTube channel ya. Baik teman-teman, jadi untuk quote malam ini, bahagia dulu, kemudian usaha, kemudian sukses menjelang ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesuksesan apa yang kita inginkan. Dan sebetulnya teman-teman, bahagia itu nggak mesti kita tuh tertawa-tawa ya. Tapi bahagia dalam artiannya itu adalah yang pertama, teman-teman bisa menggunakan yang namanya positive emotion. Artinya kita selalu berpikiran positive thinking ya. Kemudian yang keduanya itu kita coba belajar memanage emosi. Karena emosi ini nggak bisa dibuang, tapi kita kontrol emosinya ya. Nah, kemudian dengan usaha, ya usaha itu ya seperti apa yang sedang Anda kejar, ya usahakan. Ya, gagal naik lagi karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda ya. Nah, setelah teman-teman mengikuti keduanya, saya yakin ya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil atau hasil itu tidak akan berkhianat kepada usaha ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih bingung kapan suksesnya, ya udah sekarang bahagia aja dulu ya. Artinya sebarin positive emotion, kemudian manage emosinya, kemudian coba lagi dalam usahanya. Saya yakin ya, sukses pasti datang ya. Padahal di sini ada deskripsinya. There is no success, but this is an effort.
Jadi sukses itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu adalah hasil daripada usaha. Seperti itu ya. Baik teman-teman, untuk quote malam ini saya cukupkan sampai di sini. Dan selamat berbelajar. Malam ini pemateri kita adalah Pak Asrul Harahap. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih. Dilanjut kepada Pak Asrul Harahap. Silakan Pak Asrul. Oke, thank you Bang De. Pak, Jawab ya. sama-sama. Kita lanjut. Faktanya lebih mudah untuk tetap bangun hingga jam 5 pagi daripada harus bangun jam 5 pagi. Gitu ya. Kalau seorang programmer kan gitu. Daripada harus disuruh bangun jam 5 pagi, mending Gimana? Diulangin. gini. Gimana? Diulangin. Daripada harus bangun jam 5 pagi, mending tetap bangun sampai jam 5 pagi. Gitu ya. Ya. Oke, lupakan tentang itu. Kita lanjut. Kita hari ini membahas tentang function. Pas ngobrol-ngobrol tadi dengan Bang Senggol Bacok, Bang Hasan ya, function katanya adalah sebuah relasi dari banyak input ke output yang memungkinkan di mana masing-masing input dihubungkan ke satu output yang nyata. Terus kalau function menurut saya blok kode program yang berfungsi saat dipanggil dan dapat digunakan kembali. Bisa juga disebut dengan metode, gitu ya. Teman-teman. Menurut saya. Oh, boleh. Jadi kalau function itu kalau menurut saya adalah sekumpulan instruksi yang mana kita bisa menggunakan ulang di tempat-tempat berbeda hanya dengan cukup memanggilkan namanya saja. Oke, thank you. Itu udah ada dari 3 definisi dari Pak Hasan, saya sendiri, dan Pak Martin. Itu sangat membantu kita untuk referensi. Mungkin ada yang mau, ada yang mau menambahkan lagi. Menurut Senggol Bacok versi 747 PM, kumpulan instruksi yang mana kita bisa menggunakan ulang di tempat. Oh ya, ditulisin loh, astaga. Oke, kita lanjut ya. Ya. Kemudian untuk lebih jelasnya referensinya tuh itu om-om yang di sebelah kanan bawah itu siapa sih namanya? Cok. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Oke, kita lanjut ya. Referensinya mungkin teman-teman bisa baca di php.net manual and function.user dash define.php gitu ya. Nanti bisa dicek di situs resminya. Kemudian function di dalam PHP itu ada void function, return, variable, function, anonim, arrow function. Kemudian secara penggunanya bisa jadi dalam bentuk callback sama recursive. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana function bekerja? Untuk function itu bagaimana bekerja? Kita ambil dari Jamboard Google. Ini linknya saya udah buka tadi. Nah, seperti ini. Seperti kisah cintanya si Fahri sama si Aisyah AAC ya. Ada aja nih cintanya. Ada AAC sih. Saya bentar, bukan AAC deh kayaknya. Ayat cinta AAC ya. Oh, tak pikir AADC itu kan itu Dian Sastro Rangga sama itu loh. Oke, ya. Anggap aja ini semuanya adalah kode PHP nih. Di kode PHP tersebut di situ ada sebuah function nih. Sebut saja functionnya itu hi. Kemudian function itu mereturn hi name gitu ya. Kemudian ini ada si Aisyah manggil si Pak ini ada si Aisyah nih. Ini si Aisyah. Oke, si Aisyah menggunakan function ini nih. Terus dia buat Hai Fahri gitu dalam itunya. Maka dia nggak perlu menulis kode ini kembali. Tapi dia Aisyah sekarang agak kurusan ya. Kemudian si Fahrinya juga bisa pakai dia lagi. Hai Aisyah dengan mengirimkan parameter yang berbeda. Oke, kayak gitu ya. Kita balik ke slide. Kenapa harus pakai function? Nah, dari gambar tadi kita telah tahu bahwasanya
function itu berjalan ketika tidak berjalan ketika halaman di load. Jadi ketika dibutuhkan saja baru dia bisa digunakan. Maksudnya itu dipanggil gitu ya. Dan function itu dapat digunakan berulang-ulang. Nah, itu udah ada. Yang ketiga udah diomongin sebelumnya. Lanjut lagi. Contoh penggunaan function seperti ini. Contohnya yang void function itu ada dia tidak meritan data apa-apa. Jadi dia cuma memproses saja. Misalnya hello world di echo hello world seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua ada function hello snp gitu ya. Dia dengan return berarti ini disebut function return function. Cara penggunaannya bisa dilihat di bawahnya ada hello world gitu cara dipanggil dengan menambahkan parenthesis di sini atau buka tutup kurung. Kemudian yang ini yang di return itu harus dilakukan echo dulu biar di print datanya. Kemudian selanjutnya ini disebut anonym function karena di sininya function buka kurung tutup kurung dia tidak ada nama functionnya tetapi dia disimpan di dalam sebuah variabel. Kemudian ada function dia dengan keyword fn itu disebut dengan raw function. Misalnya disimpan dalam sebuah variabel height sama dengan fn halo sobat gitu. Cara pemanggilannya kayak ini nih. Yang pertama yang anonym function karena dia nggak meritan data jadi dia langsung panggil seperti ini saja dengan nama variabelnya. Terus yang kedua nih diberi echo karena di sini tidak ada melakukan print data, dia cuma mengembalikan data halo sobat, gitu ya. Oke, waktunya kita ngoding ya. Tadi saya telah membuat folder dengan nama snp. Jadi kita masuk ke folder itu saja. Oke, kelihatan jelas layar saya? Fontnya kurang gede, Bang. Fontnya kurang gede. Kalau ini? Coba type dulu. Oke, cukup. Kelihatan? Oke. Di sini untuk contoh, saya memberikan nama filenya itu adalah function.php. Untuk membuat function, kita harus memiliki keyword function ya. Kecuali untuk raw function, dia pakai fn. Misal di sini function height, kita bisa echo hai seperti ini ya. Kalau kayak gini, ini bisa kita sebut dengan void function. Kita jalankan. Saya menggunakan terminal saja. Jika teman-teman menggunakan web browser juga sama saja harusnya. Di sini pakai terminal php, nama filenya function. Oh, belum kita panggil, makanya dia kosong. Untuk memanggilnya, karena dia di sini echo-nya sudah ada, maka kita cukup nama functionnya saja, kemudian diikuti buka tutup kurung. Oke, kita jalankan. Tuh, ada tulisannya hi. Sesuai dengan ini. Kemudian function dapat menerima sebuah parameter atau lebih gitu ya. Di sini kita contohkan satu dan kita tambahkan dengan function return ya. Misal name. Ini kita tambahkan name. Karena ini kita pakai return mengembalikan data, maka di sini kita bisa echo dulu sehingga datanya tuh di print ditampilkan. Tes. Error di mana ya? Oh, datanya nggak dikirim. Misal di sini kita kirimkan namanya senggol bacok.
Di baris ke-6. Iya benar, di baris ke-6 tadi errornya. Kita clear dulu. Oke, ini bisa kebaca ya. Kemudian function ini katanya tadi dapat digunakan secara berulang gitu ya. Nah, ya udah di sini kita function yang kedua kita kasih di sininya. Halo Martin. Ini ya. Nah, jadi dengan satu function itu pada contoh ini kita bisa menggunakan dia berulang sebanyak 2 kali. Ini Hai Senggol Bacot, Hai Martin Sensei. Karena kita di sini nggak ada membuat garis bawah, maka dia menyambung begitu saja. Ini kita tambahkan PHP end of line. Oke, itu adalah bawaan dari si PHP ya. Nah, jadi PHP end of line itu artinya memberikan break atau garis baru di PHP. Jadi seperti itu ya. Saya pengen 3 kali dong gitu ya. Udah di sini kita tambahkan lagi Aisyah. Kita jalankan, maka dapat hasilnya. Ini, Hai Aisyah, Hai Martin Sensei, Hai Senggol Bacok. Itu ya. Kemudian tadi itu ada penggunaannya itu dalam bentuk row function, dalam bentuk anonim function, itu bisa teman-teman cobain sendiri. Jadi kita akan ngebahas penggunaannya itu secara ringkas seperti ini saja dulu. Kemudian buat nih, misal studi kasusnya itu ingin mengirimkan data dari terminal kita seperti itu ya. Di sini berarti sname kita simpan dulu nih. Sebelum itu kita pelajarin dulu dengan namanya default parameter. Jadi ketika datanya tidak diisi seperti yang pertama tadi, kita kasusnya itu adalah error, dapatin error. Saya cek dulu ke atas, mungkin masih ada error yang tadi. Udah nggak ada ya, udah di clear tadi. Misal parameternya lupa dikirimkan, maka dia akan membaca nilai defaultnya. Misal seperti ini. Di baris 6 ini kita nggak mengirimkan parameter, maka dia otomatis membaca nilai default yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan memberikan sedikit sentuhan dalam bentuk input ya. Jadi inputnya yang di sini adalah yang kita ketikkan. Jadi ada di PHP itu namanya itu function readline. Itu function bawaan dari si PHP ya. Misal di sini nama sama dengan readline kan nama kamu gitu ya. Kemudian di readline ini kita kirim sebagai parameter. Oke. Karena kita pakai terminal, nggak pakai HTML browser, jadi penggunaan input kita pakai readline saja. Teman-teman nanti bisa menggunakan form HTML jika sudah masuk menggunakan si browser tadi. Kayak minggu sebelumnya yang telah dibahas Bang Hasan, bahwa penggunaan kasus pada berita tadi, berlangganan berita, itu menggunakan form ya, form HTML. Tapi karena di sini tuh sampel kita tuh sederhana, kita pakai terminal saja. Bisa PHP, nama filenya itu adalah function. Nama kamu, misal di sini Hasan, tuh, Hai Hasan, seperti itu ya. Oke. Untuk contoh lainnya mungkin kita bisa buatkan
tampilnya itu dalam bentuk hmm, tanda bintang. Ini sering nih di waktu belajar buat tanda bintang. Asterisk. Di sini kita campur-campur aja, ada bintang, total bintang ya. Bukan. Enak. Value aja. Value. Ini tidak mencontohkan yang baik karena kode yang baik itu adalah kode yang tidak hanya dimengerti oleh mesin tapi dimengerti oleh manusia, gitu ya. Kalau di sini make asterisk, tiba-tiba di situnya value, itu masih susah dimengerti oleh manusia. Maka teman-teman jangan contoh cara seperti ini. Biasanya kalau dalam kerjasama tim yang dipimpin sebuah leader, itu biasanya kita dimarahin kalau kode yang kita tulis itu susah dipahami secara pembacaan kode. Tapi hanya untuk belajar biar main tersingkat waktu, daripada saya mikirin apa kata-kata yang pantas, akhirnya saya milih untuk membuat kata yang lewat di kepala saya saja. Oke, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita looping for. Nah, ini enak banget ya zaman sekarang. Mulai dari 1, kemudian akan kita akhiri ketika dia kurang dari sama dengan value yang dikirimkan. Setiap iterasi di sini, setiap perulangan, maka si nilai awal ini ditambahkan dengan 1 increment. Oke. Kemudian di sini kita nggak pakai si ini ya, si return. Oke. Kelihatan nggak ya? Kita bisa di sini kan di echo. Kemudian di PHP ada namanya function dari string, disebut string repeat, untuk mengulang string. Namanya itu str repeat. Nah, di str repeat itu, di str repeat ini dia akan menerima 2 parameter. Yang pertama itu adalah apa string yang akan di repeat. Di sini kita kasih asterisk ya. Kemudian parameter kedua, kita bisa memberikannya berapa jumlah yang akan di repeat. Sebanyak variabel i ketika iterasi itu terjadi. Kemudian kita tambahkan. Oke. Di baris 8 tuh manukan nama kamu tuh apa ya? What is the meaning of manukan? Masukkan, itu typo tadi ya. Mohon gitu ya. Karena kasusnya ini udah berbeda ya. Soalnya di chat itu katanya melanggar norma kesusilaan. Terlalu gitu. kontroversi. Oke, kita cek chatnya ya. Nanti kamu dimasukin di acara yang silet setajam silet itu loh. Kita cek ya chatnya. Iya. Untuk mengatakan bahwasanya mohon maaf kalau itu typo. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kita akhiri dengan pindah baris PHP end of line. Oke, kita tes di sini tanpa readline dulu. Nama function kita adalah make asterisk. Oke, kemudian nilai defaultnya 5. Kita contohkan dengan nilai default 5. Ini terlalu besar, nggak muat. Kemudian PHP kita panggil nama filenya function titik PHP. Oke. Nah, itu dapat. Berarti di sini perulangan pertama nilai awalnya 1. Jadi satunya masuk ke sini nih. Kemudian repeat bintang sebanyak 1. Makanya ini nih dikasih. Kemudian setelah ditampilkan nih ya bintang yang di repeat, kemudian dia
memberikan PHP end of line, makanya dia pindah ke baris selanjutnya. Baris selanjutnya anggap aja masih kosong ya. Di baris selanjutnya itu ini telah ditambahkan dengan 1, yang tadinya 1 jadi 2. 2 itu kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Karena dia masih bernilai benar, maka dia akan nge-repeat bintang sebanyak 2. Nah, dia tulis nih sebanyak 2. Kemudian PHP end of line, pindah baris lagi. Setelah pindah baris, dia akan melakukan pengecekan setiap iterasi sampai iterasinya itu dicek bahwasanya nilai variabel i lebih dari 5 gitu ya. Karena di sini kurang dari sama dengan 5. Berarti kalau di sininya angkanya 6, maka dia tidak akan memproses lagi, dia akan berhenti. Seperti itu. Seperti ini ya. Sekarang kita kirim variabelnya dari inputan. Mohon maaf. Inputannya input asterisk. Nilai aja lah. Karena kalau diomongin, mohon maaf chat saya sangat mengganggu. Saya hapus. Oke, di sini kita bisa kirimkan. Tidak mampu itu. Kita kirimkan make asterisknya itu dengan nilai ya, seperti ini. Jadi kita bisa memanggil, misal saya pengen kirimkan nilainya itu banyak bintangnya itu, urutan bintangnya itu sebanyak 3 seperti itu ya, kalikan 3. Saya pengen sebanyak 100, mungkin akan terpotong kalau teman-teman lihat, tapi kita cobakan saja. Nah, ini anggap aja ya, ini teman-teman bisa menghitung, tapi ini jumlahnya adalah 100. Ya, kita lihat di atas. Oke ya. Jadi studi kasus di materi sebelumnya yang menggunakan prosedural untuk memanggil proses dari di PDO itu bisa digunakan menggunakan function ini, sehingga setiap melakukan select data bisa menggunakan function ini dengan disesuaikan dengan parameter-parameter yang dikirimkan. Misal di sini kita kasih function get data seperti itu. Pas get data berarti di sini ada menerima parameter yang namanya tabel. Kemudian di sini ada order, misal ya. Kemudian misal ada limit dan lain-lainnya bisa ditambahkan di situ. Kemudian di sininya tuh misalnya ada proses SQL di mana select bintang dari mana? Dari tabel gitu ya. Kemudian order by misal as order. Jadi teman-teman ketika ngambil data dari tabel siswa bisa menggunakan function ini. Kemudian ngambil data dari tabel guru bisa menggunakan function ini. Hanya parameter yang akan kita ubah seperti itu ya. Oke, materi saya mungkin cukup itu saja. Saya kembalikan kepada Bang Hasan, Bang Senggol ya. Baik, terima kasih Pak Asrul Harahap. Iya. Baik teman-teman, seperti itu ya. Jadi pembahasan tentang function malam ini. Nah, bagaimana kalau malam ini semisal kita langsung saja praktekan pada studi kasus yang punya kita ya. Nah, jadi biar pembelajarannya nyambung. Nah, kalau tadi Pak Asrul sampai menyampaikan dengan pengulangan juga ya kan. Nah, itu artinya itu sangat membantu sekali ketika kita akan bekerja dengan banyak data dan banyak
apa namanya, relasi table ya. Nah, itu nanti mungkin akan sangat membantu. Nah, lalu teman-teman bagaimana implementasinya dengan apa namanya, form berlangganan berita kita. Nah, sejujurnya saya bicara, dulu sewaktu saya belajar pertama kali PHP itu, saya kesulitan dengan yang namanya mengimplementasikan kode-kode yang dari apa namanya, dari HTTPS PHP manual itu ya. Ketika saya lihat di sana, saya baca di sana, saya bisa baca, saya bisa praktekkan, tapi ketika diimplementasikan dengan kasus yang saya punya itu luar biasa ya. Jadi katakanlah 360 derajat ya. Ya. Dan biar teman-teman juga ya ketika bertanya, dan untuk para programmer pemula itu sebetulnya permasalahannya adalah satu. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka tuh selalu ingin pemecahan masalahnya itu diselesaikan oleh teman yang ditanyanya. Semisal dia ingin menampilkan yang namanya tampilan dengan 3 kotak. Nah, mereka tuh bukan ingin bukan ingin apa namanya? Bukan ingin cara, tapi mereka ingin dituliskan codingannya seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau teman-teman bergabung di sini ya. Jadi malam ini kita dapat materi yang sesungguhnya dilakukan oleh function itu seperti apa, dan juga di sini kita dapat mengimplementasikannya dalam program yang sudah kita buat seperti form berlangganan berita. Nah, di sini teman-teman sudah kita buat ya dulu tuh di apa namanya, di pertemuan sebelumnya, bahwa teknik yang seperti ini disebut dengan teknik prosedural ya. Nah, sedangkan kalau yang sekarang itu zamannya kita sudah OOP. Apa itu OOP? OOP itu adalah Object Oriented Programming. Jadi setiap yang namanya kebutuhan yang dibutuhkan oleh program kita itu harus dijadikan dalam bentuk objek. Supaya apa? Supaya lebih mudah digunakan kembali ya. Nah, seperti tadi yang Pak Asrul sampaikan, bahwasannya function itu lebih ke reuse ya, lebih kepada save time gitu. Jadi bisa apa namanya, kalau susah bener ini ngomong, bisa menghemat waktu gitu ya, menghemat waktu dalam hal pembuatan kode. Nah, ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita dapatkan error karena kenapa? Karena di sini sudah saya komentari, jadi ini tidak akan work ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bungkus ini dalam sebuah function? Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat dari video yang tadi dari Pak Asrul, bahwa dalam function itu kita harus memiliki yang namanya sebuah file baru seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita buat sebuah file baru di sini di folder berita ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya file yang ini, silahkan download di GitHub-nya Sobat Ngoding Pemula ya. Di sini ada, nah seperti ini. Nanti di sini teman-teman silahkan ambil yang di bagian PHP. Di PHP ini kita sudah upload pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua. Dan ini di malam Sabtu ini pertemuan ketiga. Nanti setelah ini saya upload filenya. Silahkan teman-teman bagi yang mau download. Nah, saya kirimkan linknya ke sini. Ya, silahkan bagi yang mau download, nanti kita ngoding bareng. Tolong dibimbing Pak Asrul untuk penggunaan ini ya. Nah, baik. Jadi kita sekarang tugasnya adalah membuat file baru dengan nama function seperti itu, seperti yang tadi Pak Asrul lakukan. Kita buat dulu nama filenya function.php. PHP. Ya, kita simpan. Nah, kemudian di sini nanti kita akan kolaborasikan dengan yang namanya file index yang ada di sini. Padahal ya teman-teman, kita juga bisa loh menggunakan functionnya di sini sebetulnya ya. Nah, tapi untuk mencegah apa namanya kepanjangan kode, mendingan kita ganti file yang baru aja ya. Nah, di mana file-file yang ini akan saya copy, saya pindahkan, maksudnya saya cut aja lah, saya cut, saya pindahkan ke file baru kita, yaitu file function. Oke. Oh sorry, sini kita belum menambahkan tag PHP-nya. Oke. Nah, ini file yang sudah atau kode yang sudah kita susun di pertemuan yang lalu. Ini tinggal kita bungkus saja dalam sebuah function. Seperti itu ya.
Nah, misalnya kalau yang ini itu koneksi ya. Nanti koneksi ini kita biarkan saja seperti ini. Nah, nanti tinggal functionnya itu kita buatkan namanya function. Misalnya di sini karena ini prosedur untuk menyimpan data, maka kita buat saja namanya di sini. Nama functionnya adalah save data seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman kita kosongkan saja dulu. Kemudian kita buka kurung kurawa, atau kalau guru saya bilang ini namanya kumis kucing ya, biar lebih enak diingat ya. Nah, kemudian kita simpan ini ke dalamnya seperti ini. Oke. Oh iya, ini lupa ketinggalan. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian yang di sini kita biarkan dulu. Sekarang kita cari tahu dulu apakah file ini bisa bekerja atau tidak ya. Nah, untuk dapat file ini bekerja, maka caranya adalah satu, kita harus menginclude atau menyertakan file ini ke file indexnya, yaitu dengan cara ada yang namanya itu require ya, atau teman-teman lebih mudahnya gunakan include saja deh ya. Include tanda petik 1 atau tanda petik 2 diakhiri dengan titik koma dan masukkan nama file yang kita buat ini. Nama filenya adalah function seperti itu. .php ya. Nah, sekarang kita coba dulu apakah file ini bekerja atau tidak. Oke, bentar. Kita reload dulu. Nah, kalau di sini tidak terjadi apa-apa berarti ada kemungkinan kerja ya. Nah, sekarang di sini karena kan ini cuma untuk menyimpan ya. Karena menyimpan itu harusnya di sini nih. Di mana form itu? Nah, di sini. Nah, di form. Jadi pertama kali kita bikin tuh form ini ada yang namanya atribut action ya, seperti ini. Nah, untuk file yang karena kita sudah berpisah file, maka kita tambahkan nama filenya di sini ya. Nah, ini kita bisa namakan dengan nama filenya seperti ini, function.php seperti ini bisa ya. Oke. Sekarang coba kita reload dan kemudian kita coba simpan data. Maaf. Kenapa? Jadi ada codinganmu tuh ada yang agak sedikit missing, coba lihat codingannya dong. Yang mana? Nah, Yang ini kan? fokus di baris nomor 9. Tadi loh, bukan ini yang di indeks PHP. Oh. Di nomor 9 Di baris ini. 9 itu kalau dibaca itu langanan berita tuh apa ya? Kan langganan ya. Oke, thank you berita so tuh gak much, pernah Mister. ada. Oke, thank you Iya. so much. Kan di Oke. baris 81 kan berlangganan berita, bukan berlanganan berita. Baik, terima kasih atas Oke. instruksinya ya. Baik, kita Oke, coba makasih. dulu. Nah, apakah program ini berjalan dengan semestinya atau tidak ya? Nah, yang ini error ini kita biarkan saja dulu ya. Oke, sekarang kita coba masukkan nama, misalnya Pak Martin namanya. Emailnya martin@gmail.com. Misalnya nomor handphonenya saya acak seperti ini. Kemudian kita klik berlangganan. Nah, ketika diklik berlangganan, dia malah cuma lari ke sini ya. Nah, apakah sebetulnya yang dilakukan? Coba kita tengok apakah datanya terkirim atau tidak. Oke, wait, saya pindahkan dulu ke samping sini. Oke, nah saya ulang. Oke, datanya tidak tampil ya. Oke, sekarang kita cek dulu di localhost php adminnya. What happened? Apa yang terjadi? Oke, seharusnya kalau tidak bermasalah, ini tidak akan terjadi apa-apa ya. Kalau enggak, kita coba dengan menggunakan teknik pardam deh ya, biar kita tahu datanya kesimpan atau enggak. Oke, seperti ini. Kita ulang lagi. Oke, masih sama ya datanya ya. Sekarang kita klik berita dan datanya tidak terkirim ya. Nah, ini apa yang terjadi teman-teman? Saya juga kurang tahu nih, bentar. Jadi di sini ada function save data dan di sini kita arahkan ke sini ke function.php. Nah, karena di function Bang, karena yang di sini itu ya, itu actionnya. actionnya ya. Ya, sebentar. Karena yang di sini di function ini kita hanya buat yang namanya apa sih? Function ini ya. Jadi function yang ini kemungkinan di mana, di actionnya di mana, di sini. Function. Sama kok.
Nah, kemungkinan di sini karena berbentuk function, jadi kita harus coba metode yang lain ya. Oke, wait. Untuk memanggil function biasanya dibutuhkan misalnya seperti ini. Kita buang saja ininya dan kita masukkan ke sini. Di sini di input ini ya. Coba kita arahkan oh iya karena ini bukan kelas ya. Oke, coba kita arahkan seperti ini. Nama function tadi apa? Save data ya, seperti ini. Oke. Oke, kita coba apakah work atau tidak. Enggak, terima kasih. Oke, kita coba lagi teman-teman. Namanya Pak Martin. Oke, kita cek dulu sini, takut sudah masuk berita. Bentar ya. Oke, dan data pelanggan, kita lihat apakah data Pak Martin sudah masuk. Data Pak Martin ternyata belum masuk ya. Nah, sekarang coba kita masukkan kembali martin@gmail.com, nomor handphonenya kita acak dan kita berlangganan. Oke, formnya sih harusnya sudah bekerja ya. Oke, kita cek dulu. Oh, dan nggak masuk ya. Kenapa nggak masuk? Kita cek di sini apakah datanya terkirim atau tidak. Oke, datanya terkirim ya. Nah, tapi di sini error. Nah, berarti ini ada yang salah. Ini functionnya udah. Oke, kita coba dulu. Masukkan ke sana. Kita reload. Oke, berhasil ya. Nah, harusnya berhasil. Ternyata tadi koneksi ada di luar. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Nah, jadi cara memanggil function juga lebih mudah seperti tadi ya, yaitu dengan cara memasukkan nama functionnya ke dalam atribut actionnya dengan ditambahkan sintak daripada PHP ya. Teman-teman bisa melakukan hal yang seperti ini. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau kita mengambil atau menggunakan function untuk mengambil data. Nah, karena data yang kita punya masih kosong, sedangkan data yang di database-nya sudah ada isinya ya. Kok ini jadi banyak banget dah. Oke, nah di sini sudah ada Pak Martin dengan nama email dan nomor handphonenya ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan sebuah function baru, yaitu untuk memanggil data ya. Nah, sekarang kita bungkus ini ke dalam apa namanya yang tadi nih maksudnya. Nih yang ini nih. Kenapa ngambil yang itu ya? Yang ini kita ambil, kita masukkan ke function baru, yaitu dengan nama function, misalnya seperti ini, get data. Nah, by the way, kelihatan nggak ini codingannya? Kelihatan ya? Oke, kemudian di get data ini, ya, terima kasih. Dan kita tampilkan seperti ini. Atau yang tadi kita ambil ya, yang di sana itu. Oke, dan jangan lupa di sini kita masukkan lagi koneksinya, karena koneksinya belum saya buat global ya. Oke, seperti ini kita tampilkan lagi di sini, kita kita inputkan dulu. Nah, jadi nanti di sini seharusnya sudah ada data Pak Martin ya, yang di table itu. Nah, hanya saja nanti ketika di-execute atau dieksekusi data yang ini tidak akan tampil terlebih dahulu ya, karena kita belum mengeksekusinya untuk memasukkannya ke dalam table seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita memasukkannya? Nah, cara kita memasukkannya sekarang kita coba dulu deh ya, untuk menampilkan semuanya dulu. Nah, nanti saya kasih tugas buat teman-teman. Oke, sekarang kita buat seperti ini. If saya cek row dulu ya. Ini cek, kemudian sama dengan tampil row count seperti ini. Artinya biar pembacaan seperti ini. Variable check ini digunakan untuk menampilkan atau menghitung data ya. Row count ini menghitung baris data dari variabel tampil ya. Nah, ketika variabel check isinya itu sama dengan lebih daripada 0, maka kita tampilkan datanya. Misalnya saya buat di JSON dulu dah. JSON encode ya. Encode, terus kita masukkan di sini tampil seperti itu. Nah, kemudian
di indeks ini kita masukkan di sini ya. Itu nama fungsinya, yaitu fungsinya apa tadi? Get data. Nah, oke, coba sekarang kita lihat dulu apakah datanya bisa terpanggil. Jadi harusnya ada data di atas table ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Nah, adanya seperti ini ya. Bukan data yang kita harapkan. Oke, kita cek dulu apa yang terjadi. Select nomor pelanggan, execute JSON encode, tampil, check else. Bentar. Ini dianggap string. Ada pardam kan di sini. Oke, saya reload. Coba lagi dan masih sama ya. Query select string data pelanggan. Koneksi query tampil. Oke. Get data. For each. Oke, di sini saya buang dulu ini deh. Ya. Kemudian kita for each dulu di sini. Kemudian sini hasil sama dengan data. Di sini saya buat tampil. Kemudian kita buat sini hasil sama dengan data. Dan kita buat regionnya yaitu hasil. Oke, harusnya ini sudah bekerja, harusnya. Tapi kalau belum bekerja juga, berarti ada something yang wrong. Oke, kita cek. Masih belum ada datanya ya. Oke, next. Oke, undefined variable tampil in index line 113. Bukan yang ini ya. Undefined variable tampil. Memang ada undefined variable tampil. Oh, ini dia. Oke, datanya masih di sini ternyata. Bentar teman-teman ya. Ini kita komen dulu deh. Ini komen. Kemudian ini kita komen. Yang pasti program kita belum jalan. Ini kita komen. Kemudian ini kita komen. Ini kita komen. Dan dihapus bang di komen ya. Oh ya, dihapus ya. Nah, ini 125 di file index belum ketutup, belum kebuang. Iya, terima kasih PHP. Oke ya. Nah, data kita harusnya sudah muncul di sini ya, tapi ini kok belum ya. Oke, kita cek lagi di functionnya itu get data ya. Oke, save data udah, get data. Sekarang kenapa kalau dipanggil dia nggak mau nyaut? Nah, kenapa? Get data. Apakah karena dia nggak di loading di sini? Get datanya itu coba kita buat dalam sebuah variabel, misalnya x sama dengan get data. Di sini if is array x is object x, let for each x as y. Oke, sorry teman-teman ya, saya nyoba dulu ya karena ini terjadi error. Jangan ikutin dulu kodenya. ID pelanggan. Oke, kita cek dulu. Oke, undefined variable koneksi get berarti work. Oke, koneksinya kita aktifin dulu. Kalau diaktifin koneksinya dem. Oke, 6789 berhasil berarti ya. Nah, sekarang kita tambahkan kita tambahkan tadi apa namanya yang dikatain Pak Su itu end of line ya, gitu ya. PHPL. Nah, di sini kita tambahkan nama pelanggan. Kemudian kita tambahkan lagi di sini email. Hati-hati dengan titik koma. Gimana, Bang? Hati-hati dengan titik koma. Titik. Oh iya. Siap. Kemudian di sini kita tambahkan HP dulu. Ya. Terima kasih, Bang.
Nah, jadi nanti untuk proses eksekusi pada tabel pun sama ya teman-teman. Nah, salah 97. 97. Oh, di sini kah? Ininya. Oke, cek dulu. Oke, berhasil ya. Nah, berarti untuk memasukkan ke dalam tabelnya pun sama teman-teman ya. Masih sama seperti yang kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, jadi tinggal yang ini nanti kita masukkan ke sini nih. Ke mana? Ke tabel yang ini. Nah, berarti sekarang kita tinggal geser yang ini ke bawah. Oke, seperti ini ke bawah lagi ke tbody. Oke, cukup. Oke, yang ini kita buang. Oke. Dan ini kita jadikan seperti kemarin lagi. Salah. Seperti ini, dan yang ini kita ini ada 2 ya. Oh iya, punya porridge 1. Oke. Dan sekarang kita tarik dulu yang ini. Ya, salah lagi. Ke bawahnya table row yang punyanya tbody. Nah, yang ini kita kopas. Oke, cut. Kita taruh sini. Nah, jangan lupa PHP tag-nya. Kemudian ini juga kita bawa masuk lagi. Ya. Nah, bagi yang bingung teman-teman, itu X apa, itu Y apa. Nah, berarti teman-teman belum ikuti pembelajaran sebelumnya ya. Karena kalau dalam PHP penulisan variabel itu kita selalu menggunakan $sign atau tanda dolar seperti itu untuk memudahkan yang namanya pembacaan variabel. Nah, jadi teman-teman kalau bingung Y ini dari mana datangnya, Y ini kan sudah kita definisikan di sini ya. Jadi begini artinya, simpan di dalam X, dalam variabel X itu fungsi get data. Nah, kemudian di fungsi get data ini kita masukkan ke dalam sebuah kondisi. Jika get data ini adalah array atau fungsi get data ini berisi data array, atau ya get data ini atau fungsi get data ini adalah objek, kemudian coba dipecah atau di patch atau di apa namanya, tampilkan atau di apa sih kalau di for each itu, di loop ya, di looping ya. Iya, di looping. Di looping. Kemudian apa yang di looping? Ya ini yang fungsi get data. Kemudian di loopingnya kemana? Ke Y ya, atau loopingnya ke Y, di mana Y nanti bisa menampung data yang diambil dari get data. Nah, data apa saja yang bisa ditampung atau yang bisa diambil oleh Y? Nah, data tergantung sama data yang ada di database. Nah, kalau ini kan ada data ID pelanggan, nama, email, HP, dan tanggal daftar. Nah, berarti si Y ini bisa nampung semua data itu. Nah, karena di sini sudah didefinisikan ya, bahwa query tampilnya itu adalah pilih semua dari tabel pelanggan. Nah, artinya yang semua ini di pembelajaran yang lalu kita sudah singgung bahwa tanda arterik ya. Asterix. Ya, arterik ini adalah untuk sama dengan ya, itu semua, memilih semua data yang ada pada tabel pelanggan. Nah, nanti di tabel pelanggan ini baru dimasukkan ke dalam prepare-nya atau persiapan datanya ya. Nah, baru setelah itu dieksekusi oleh si PHP itu sendiri. Nah, setelah dieksekusi baru kita cek di variabel tampil yang sudah dieksekusi ya. Apa namanya yang kita cek itu adalah data row-nya. Nah, data row-nya itu adalah yang ini ya. 6 ke samping sini, row 7 ke samping sini, kemudian 8 ke samping sini, 9 ke samping sini. Nah, ini semuanya row. 6, 7, 8, 9. Nah, kalau yang ID pelanggan, nama ke bawah, email ke bawah, HP ke bawah, tanggal daftar ke bawah, itu namanya kolom. Jadi kalau di sini ada tulisan row count, berarti kita ngitung row. Nah, di sini kemudian dikondisikan jika tabel yang dicek itu atau row yang dicek itu tidak memiliki data atau lebih dari 0, artinya datanya ada, maka tampilkan variabel tampil atau seluruh data pelanggan ya yang disimpan dalam variabel tampil itu sebagai data. Nah, di sini saya buat variabel hasil untuk menampung variabel data sehingga saya return variabel hasilnya di sini. Nah, kemudian di file kita
sekarang kita eksekusi yang tadi itu yang sudah saya jelaskan ya, bahwa di function get data ini dia yang menampung data dari functionnya, kemudian dipecah lagi apabila dia array ataukah dia objek, maka tampilkan atau pecah datanya dari variabel X yang ditampung untuk menampung get data, yaitu menjadi variabel Y. Nah, apa saja yang ditampung atau apa saja yang dipecah atau apa saja yang ditampilkan, yaitu ada ID pelanggan, nama, email, dan HP. Nah, sekarang coba kita simpan dulu, baru kita reload programnya. Apakah berjalan sesuai dengan ekspektasi atau di luar ekspektasi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dan datanya masuk lagi. Oke? Nah, sekarang ada nama Pak Martin di sini, ya. martin@gmail.com, dan kemudian di sini ada nomor handphonenya. Bagaimana kalau kita simpan yang baru? Misalnya di sini Siti Aisyah udah ya. Bentar, kita cari mangsa yang baru. Fahri. Ipin goreng. Ipit goreng. Itu ada orang namanya Ipit goreng tuh loh. Coba deh kamu cek partisipan kita hari ini tuh ada orang namanya Ipit goreng. Aku tuh masih penasaran apakah Ipit goreng tuh pria apa wanita gitu loh. Yang pastinya dia wanita karena dia my student. Oke? Di sini ada nama Septia. Ya, ada nama Septia Ningsi ya. Kita masukkan aja namanya. Oh, ini Ipit goreng. Oke. Ipit goreng aja ya. Crispy. Oh, crispy. Maunya crispy pakai Ipit goreng crispy gitu loh. Oh gitu, Ipit goreng crispy nah, gitu loh ya. Pakai gitu loh ya. Ya, emailnya Ipit. Ipit aja udahlah. Ipit goreng mentega gitu loh, Ipit goreng tepung. Kok malah ngawur ya. Oke, kita masukkan nomornya random. Kemudian kita klik tombol berlangganan sekarangnya. Dan datanya sekarang masuk. Nah, ada Ipit goreng crispy gitu loh, gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau ngecek atau mau ngedebug data yang sudah kita jalankan tapi belum work atau belum bekerja, apalagi terkait dengan Inasipit sekarang Inasipit. Oh, Inasipit, apalagi dalam urusan formulir ya. Nanti kita tambahkan lagi. Nah, teman-teman bisa ngecek di sini di browsernya, silahkan di inspect, diklik kanan atau menggunakan tombol Ctrl Shift plus I, atau di Mac mungkin menggunakan CMD atau command kemudian Shift dan I ya. Nah, teman-teman silahkan klik di tombol di sini ya, di bagian network. Kemudian di network ini ada beberapa tab lagi. Nah, silahkan teman-teman ambil yang all. Nah, di tombol all ini nanti teman-teman periksa di headernya data yang dikirim oleh browsernya atau formnya ya. Nah, ketika di sini terdapat data yang dikirimkan oleh kita, maka berarti datanya terkirim. Apabila datanya tidak mau masuk, berarti teman-teman harus cek di responsnya ya. Nah, seperti tadi kita temukan di problem kita ada di sini di baris kesekian. Nah, kadang-kadang ada saja tuh program yang tidak mau menampilkan error di browsernya, tapi di responnya atau di previewnya seperti ini ya. Nah, baru kita bisa melihat hasil dari representasi daripada hasil dari proses yang diproses oleh PHP ini. Nah, sekarang kita coba masukkan lagi data baru. Nah, kita buktikan apakah data yang nama Ipit goreng crispy gitu loh ini hilang ketika kita masukkan data baru. Siapa lagi nama yang baru? Inasipit. Oke, emailnya. Jadi partisipan kita malam ini tuh namanya aneh-aneh ya. Ipit goreng, Inasipit. Siapa lagi coba? Oksigen. Kayaknya orang-orang yang belajar pemrograman sekarang namanya kok aneh-aneh gitu loh. Gak ada yang waras apa. Oke, sekarang kita cek ya. Sekarang kita klik berlangganannya. Nah, sekarang tombol beritanya itu kita klik. Nah, kita lihat di bagian form datanya. Nah, data ini berubah sekarang ya. Jadi Inasipit Gmail, dan nomornya, dan berlangganan sekarang. Dan kalau kita cek di sini datanya sudah bertambah ya. Ada di nomor 11. Begitu juga kalau kita cek di dalam database kita. Ya, ini ada data yang namanya baru masuk tuh 2 orang ya di sini berarti harusnya. Nomor 10 sama nomor 11. Nah, ID pelanggan 10 dan ID pelanggan 11. Ada Ipit goreng crispy gitu loh, setiap panjang banget namanya. Ada Inasipit ya. Dan kalau teman-teman masih bingung juga ketika programnya belum jalan, data di sininya tidak error tapi data tidak terkirim. Nah, teman-teman bisa lakukan yang tadi ya, seperti mengecek hasil pengiriman eksekusi yang dilakukan oleh PHP, seperti menggunakan pardam seperti ini ya.
Nah, sekarang kalau kita coba masukkan lagi program kita atau sebuah nama lagi, siapa lagi kira-kira Pak Martin namanya? Mau menambahkan lagi? Ya, mau tambahkan lagi, kita mau ngecek Oke. penggunaan Jadi, Pardal. ada orang yang namanya Wulandari. Oh, Wulandari. Dari mana ini? Nama lengkapnya Wulandari tadi. Oh, Wulandari tadi. Ya. Emailnya Namanya aneh. Wulandari tadi ya. Wulandari tadi @gmail.com. Oke, nomor HP-nya kita random. Kita klik berlangganan sekarang. Nah, jadi nanti di sini terdapat sebuah yang apa namanya ini disebutnya? Sebuah echo, di mana echo ini menunjukkan bahwa data yang kita kirim ya. Di sini statement yang kita gunakan adalah insert into table pelanggan, di mana kita mengirimkan 3 parameter, ada nama, email, dan HP dengan argumen koma atau delimiter koma. Kemudian value-nya itu tanda tanya. Ya, kenapa di sini tanda tanya? Karena kita setnya di sana tanda tanya ya. Nah, seperti ini. Nah, alhasil ketika dia di print berarti dia masuknya tanda tanya. Nah, kemudian query yang dia jalankan itu tidak terlihat, tapi setidaknya ketika kita menampilkan seperti ini, itu data harusnya berhasil dikirim ya. Tetapi nanti teman-teman bakal terjadi seperti ini, data berhasil dikirim, tapi muncul seperti ini, tapi data tidak masuk ke dalam database. Nah, nanti permasalahannya ketika kita bermain dengan gambar seperti itu. Nah, nanti makanya ketika digambar ya, ketika kita mengupload file, jangan lupa sertakan di sini sebuah atribut apa namanya, kemarin itu kita sudah bahas ya, atribut type seperti ini ya. Nah, dan datanya itu nanti ada multiform form data ya dan sebagainya ya. Karena kita tidak bermain file hari ini, maka kita bisa hilangkan atributnya. Oke, kalau kita cek data yang baru kita masukkan itu ada nggak? Nah, sekarang ada, namanya Wulandari tadi. Wulandari tadi @gmail.com dan nomor handphonenya sudah ada ya. Oke teman-teman, untuk malam ini dua pemateri sudah bekerja keras ya untuk memberikan sedikit ilmu atau membagikan ya. Bukan membagikan sedikit ilmu, karena kalau memberikan itu lebih spesifik, lebih ke orang yang disebutkan namanya. Oke, sudah membagikan sedikit ilmu tentang penggunaan function daripada PHP ya. Nah, PHP yang seperti ini, PHP yang seperti ini, fungsi yang seperti ini ke depan kita bisa bungkus dengan yang namanya kelas. Nah, nanti di kelas selanjutnya pastinya ya. Jadi untuk teman-teman yang belajar malam ini, pastikan teman-teman sudah bisa menggunakan function dengan baik ya. Artinya ketika kita nanti belajar lagi atau menggunakan function ini, itu teman-teman harusnya tidak lagi merasa bingung. Nah, ini mana meet-nya weh? Aku nggak bisa masuk meet ini. Meet-nya mana sih? Oh, ini meet-nya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan silahkan kita bertanya dulu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dulu kelasnya dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin bisa nanti Pak Tomo juga ikut serta ya untuk membawakan materi kelas, atau mungkin Pak Martinus juga boleh, silahkan nanti ikut andil untuk berbagi kepada teman-teman yang belajar bahasa pemrograman. Baik teman-teman, silakan, ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya rasa teman-teman, saya berasumsi berarti teman-teman paham semua ya. Oke, foto ya, pasti foto ya. Foto. Ya, foto.